Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi Arduino tentang tombol tekan baja digital yang bagian kedua. Ini lanjutannya yang kemarin tentang tombol tekan baja digital. Kalau sebelumnya kita menggunakan satu tombol dan satu indikator LED, sekarang kita menggunakan dua tombol dan dua indikator LED. Tombol ini sebagai masukannya, ya, masukan digital. Kemudian keluarannya atau outputannya adalah LED ini. Ya. Ini juga nanti secara digital. Hampir sama menggunakan percabangan if else, ya. Kemudian kita tambahi else if ini ya judulnya. Kemudian nanti ada logika N. Rangkaiannya seperti ini, kita rangkai. Untuk inputannya LED-nya ini tombolnya ini maksud saya. Tombolnya ini kita hubungkan ke terminal 2 sama terminal 3 yang warna biru sama warna hijau ini ya. Kemudian terminal lain di tombol yang warna merah ini kita hubungkan ke sumber tegangan 5 volt. Kemudian untuk yang di groundnya kita gunakan rangkaian pull down ya. Pull down ini jadi kalau tombol ini ditekan dia mendapat tegangan 5 volt. Kalau tidak ditekan dia mendapat pull down ground ya. Jadi kalau tidak ditekan dia 0 volt atau ground. Nah, ini kenapa kita gunakan resistor? Kita sudah jelaskan ke materi sebelum ini ya. Jadi tujuannya agar tidak konslet ya. Kalau ini nanti di tombolnya ditekan kan terminal 1A sama 2A ini nanti terhubung. Nah, ini kan positif satu negatif. Jadi konslet. Agar tidak konslet kita gunakan resistor di sini ya. Kemudian untuk outputannya sama seperti sebelumnya, hanya kita gunakan dua output ini. Anodanya jangan lupa, jangan terbalik, anodanya yang positif, katodanya yang negatif. Nah, resistor ini bisa ditaruh di anoda, bisa ditaruh di katoda. Pin-pinnya ini juga terserah kita. Ini saya pilih pin 2 sama pin 3 sebagai inputan, sedangkan pin 12 sama 13 sebagai output ya, sebagai keluaran. Ini kalau dinyalakan ya, kita coba praktekkan dulu penggunaannya. Ini kalau kita tekan tombol ini, nah, yang sebelah kanan, maka yang LED warna hijaunya nyala. Kemudian kalau kita lepas, dia padam ya. Demikian pula yang ini, yang tombol sebelah kiri kita tekan, maka LED yang warna merah menyala. Kalau kita lepaskan padam. Jadi ini menyalakan LED ini dengan menggunakan tombol tapi melalui Arduino ya, melalui program Arduino. Nah, programnya seperti apa? Ya, ini programnya ya. Jadi kita tuliskan byte tombol 2 sama dengan 2. Ini artinya tombol 2 ini ya, nama tombol 2 ini adalah variabel dari pin yang nomor 2 ini. Jadi pin nomor 2 ini kita kasih nama tombol 2. Kemudian yang kedua, byte tombol 3 sama dengan 3. Ini berarti pin yang nomor 3 kita kasih nama tombol 3. Kemudian byte LED 2 sama dengan 12. Ini adalah LED 2 adalah variabel dari pin 12 ya, ini ya, pin 12 bukan pin 13, pin 12. Jadi LED 2 adalah variabel dari pin 12. Pin 12 nya ini LED 2.
kita namai LED 2. Kemudian sama ini juga in nilai ini ya, byte LED 3 sama dengan 13. Ini berarti pin 13 nya kita namai LED 3. Itu untuk pin-pinnya. Kemudian variabel untuk menyimpan ya, kita kasih nama nilai 2 sama nilai 3. Nilai 2 berarti variabel nilai ini untuk menyimpan data nilai dari tombol 2. Jadi tombol 2 ini nanti kalau ditekan ya, tombol 2 berarti pin 2 kalau ditekan disimpan di variabel nilai 2. Demikian pula variabel nilai ketiga ini untuk menyimpan data dari tombol 3, apakah high atau low, ataukah ditekan atau tidak tombolnya. Ini disimpan di variabel 3 ya. Ini dalam bentuk int, ini artinya adalah integer ya, atau bilangan bulat. Nah, kemudian untuk program selanjutnya ya, atau kode selanjutnya adalah kita tuliskan void setup. Void setup ini fungsi yang hanya dijalankan satu kali ya, dari atas sampai bawah ini aja. Nah, yang pertama adalah pin mode LED 2 output. Jadi variabel LED 2 ini kita gunakan sebagai output ya. Variabel LED 2 adalah output. Kemudian LED 3 juga output ya. Kemudian tombol 2 sebagai input, tombol 3 sebagai input. Nah, jadi tombol 2 sama tombol 3 tadi adalah ini ya, pin 2 sama pin 3, kita namai tombol 2 sama tombol 3. Kemudian outputannya kita namai LED 2 sama LED 3, itu adalah pin 12 sama 13. Untuk penamaannya ini, variabel-variabel ini ya, apakah itu tombol, apakah itu LED, ataukah itu nilai, itu terserah kita namanya ya. Jadi tidak ada seperti ini. Tapi kalau byte, integer, void setup, pin mode ini harus mengikuti tulisannya, nggak boleh tulisannya paten ya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan void loop. Nah, void loop ini adalah program yang dijalankan berulang-ulang. Jadi kalau programnya sudah selesai, tidak kembali lagi ke atas, tapi tidak lagi ke atas ya, paling atas ini ya, enggak, tapi di sini aja dia kembalinya, di dalam void loop ini aja. Jadi yang saya sorot ini dia terjadi berulang-ulang, dibaca berulang-ulang sampai tegangannya putus ya, atau diputuskan sumber tegangannya atau dimatikan sistemnya. Untuk void loopnya atau fungsi yang berulang-ulang, nilai 2 sama dengan digital read tombol 2. Jadi hasil membaca tombol 2 disimpan di variabel nilai. Jadi tombol 2 nanti kalau ditekan atau tidak ditekan, ini disimpan di variabel nilai 2 ya, dengan fungsi digital read ini ya. Kemudian sama, nilai 3 sama dengan digital read tombol 3. Berarti yang hasil baca tombol 3 ini apakah ditekan atau tidak disimpan di variabel nilai 3. Kemudian nah ini ada percabangan ya di sini, ada if else ya. If ini untuk percabangan jika ya. Jadi jika nilai 2 sama dengan 1, ini sama dengannya double ya kalau di Arduino. Nilai 2 sama dengan 1 dan n. Nah, di sini ada logika n. Dan nilai 3 sama dengan 0 ya. Nah, ini dilanjutkan digital write LED 2 high. Jadi dituliskan secara digital LED 2 nya high. LED 2 itu tadi berarti ini ya, pin 12 high berarti nanti nyala, sedangkan LED 3 nya low berarti mati. Digital write LED 3 low berarti yang ini nyala, yang merah ini, yang hijaunya mati. LED 2 nya menyala ini ya. Sekali lagi, if jika nilai 2 sama dengan 1 dan nilai 3 nya 0, maka yang nyala adalah LED 2 gitu ya. Jadi artinya seperti itu.
Kemudian else if nilai 2 sama dengan 0 dan nilai 3 sama dengan 1, ya. Digital write let 2 low, digital write let 3-nya high, ya. Jadi ini kebalikannya. Selain itu, jika nilai 2-nya 0 dan nilai 3-nya 1, artinya yang nilai 2-nya tidak ditekan dan nilai 3-nya ditekan, ya. Atau pin 3-nya ini ditombol, ya, ditekan tombolnya, pin 2-nya tidak ditekan tombolnya, gitu ya maksudnya, ya. Maka LED 3 yang nyala, berarti yang warna hijau ini yang nyala, maksudnya seperti itu. Kemudian else, selain itu, selain dua kondisi ini, digital write LED 2-nya low, digital write LED 3-nya low. Jadi kalau selain dua kondisi ini, maka LED-nya dimatikan, ya. Apakah dua-duanya ditekan tombolnya, apakah tombolnya tidak ditekan dua-duanya, nah itu sama-sama low, jadi kondisinya seperti itu. Nah, ini programnya, ya, nanti bisa kalian tuliskan ulang atau kalian salin nanti di deskripsinya, kemudian membuat rangkaiannya, bisa di Tinkercad, bisa di Arduino betulan, ya, terserah. Nanti kalian simulasikan. Ini saya tutup, kemudian kita coba lagi, ya. Nah, ini kalau ditekan yang hijaunya nyala, kalau yang sebelah kiri ditekan merahnya ya nyala. Oke, itu tentang tombol tekan baja digital, ya. Nah, seandainya mau kita robah programnya, ya, justru malah misalnya kalau ditekan dia mati, ya sini aja diganti, ya. Sini ganti low misalnya gitu, low, yang di sini high, kemudian di sini high, di sini low, kondisi tidak ditekan atau yang lainnya dua-duanya ditekan, di sini high, gitu ya. Ini akan berkebalikan. Kita coba start. Nah, ya, jadi kalau tidak ditekan tombolnya dia nyala semuanya. Tapi kalau yang sebelah kanan kita tekan, yang hijaunya padam, ya. Nah, padam, ya. Kalau kita lepas, nyala lagi. Yang hijaunya, yang merah juga nyala. Kemudian kalau kita tekan yang sebelah kiri tombolnya, yang merahnya padam, LED merah padam, ya. Kalau kita lepaskan tombolnya, dua-duanya nyala. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan tombol ini, tapi logika untuk mengeluarkan hasil tekanan tombol ini kita atur secara program. Sekian materi tentang tombol tekan baja digital dengan memanfaatkan percabangan if else, ya, sama logika AND. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.